warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Grafting. Sekarang saya akan membahas tentang media tanam ya. Yang pertama itu humus bambu yang udah dicacah ya. Ini humus bambunya 6 karung. Dicacah bebas lah, mau halus kayak mau enggak terserah, pokoknya dicacah biar gampang aduk. Humus bambu 6, perbandingannya ini karena skala lumayan besar ya. Humus bambu 6, sekam bakar 6, sekam bakarnya 6. Sekarang ini ada kohe ya, kohe ayam ternak, ayam beler, cuman udah melalui fermentasi ya selama ada 6 bulan, jadi udah aman. 1 karung. Ini udah aman ya, udah difermentasi dulu. Nah, ada juga sekam lapuk. Tadi kohenya kohe ayam ternak 1 karung. Sekarang sekam lapuknya 1 karung. Ini sekam lapuk juga ya, ini udah lama banget. Sekam lapuk 1 karung keempat. Berarti sekam lapuknya sekitar 2 karung besar ya, 2 karung besar karena ini karungnya kecil-kecil. Jadi perbandingannya antara 6 banding 6 banding 2 banding 1. Jadi humus bambunya 6, sekam bakarnya 6, kohe sekam ayam 1, sama sekam lapuknya 2 karung perbandingannya. Ya lama kalau kita beneran mana plastik koin kan habis. Ini seharusnya pakai dolomitnya banyak ya, sekitar kalau untuk media yang disebutkan tadi itu minimal dolomitnya ini untuk 1 kilo ya, minimal 1 kilo. Cuman ini berhubung habis ya, jadi ya seadanya. Nanti dilanjut lah. Yang pasti kalau untuk media takaran segini minimal dolomitnya itu 1 kilo. Sekarang kita tabur juga TSP sama NPK ya.
jangan terlalu banyak, cukup kalau untuk takaran yang tadi saya sebutkan itu NPK aja cukup 4 genggam aja NPK. Sekarang kita tabur juga TSP. TSP juga sama ya, 4 genggam. Berhubung kapur dolomitnya habis ya, saya lupa beli, jadi nanti ditambah lagi. Jadi untuk takaran dolomitnya jangan lupa, kalau untuk takaran media buat segini itu dolomit minimal 1 kilo, jangan kurang jangan lebih, karena dolomit itu kan untuk menetralkan pH ya, jadi harus pas takarannya. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, nanti sampai di sini dulu, kita break dulu. Yang udah jadi, udah di mix ya, udah diaduk semuanya. Ini hasil pengadukan tadi ya, perbandingannya sekam bakar 6, humus bambu 6, sekam lapuk 2 karung besar, sama kohe sekam ayam ya, yang udah difermentasi selama 7 bulan, udah melalui fermentasi 3 kali fermentasi, jadi sudah aman, sudah banyak, udah ada rumput-rumput dikit-dikit gitu, udah aman, makanya saya berani campur. Dan ini hasilnya setelah di mix ya. Kalau saya biasanya sih bisa langsung dipakai gitu kan, bisa juga langsung dipakai, dan disimpan dulu juga lebih bagus, sekitar seminggu gitu kan, biar yang lainnya itu pupuk-pupuk yang tadi saya tabur itu menyerap dengan baik. Jadi minimal seminggu, tapi saya sering juga pakai langsung sih, nggak pakai disimpan dulu, dipakai langsung juga bisa. Ini bikin kalau udah dikarungin sekitar ada 20 atau 30 karung ya. Ini untuk pesanan, ini untuk pesanan orang semua. Insya Allah dengan media seperti ini, pengangguran apalagi buat pemula ya, insya Allah. Teruji ya, maksudnya udah teruji lah saya memakai media ini selama pengangguran, dan udah melalui tes ujian juga, maksudnya udah dites di lapangan lah, beberapa pelanggan baik di tempat saya, dan ada video-video lainnya juga di YouTube yang sudah berhasil. Insya Allah dengan media seperti ini, insya Allah buat pemula gak usah banyak campuran ini macam-macam lah, cukup simpel aja, tapi hasilnya insya Allah memuaskan, asal dengan perawatan yang teratur. Tapi kunci dasarnya itu dari media ini, dari media harus benar-benar poros ya, harus benar-benar poros. Ini poros banget. Ini nggak pakai tanah ya, saya nggak pakai tanah. Mungkin ada tanah sekitar 20 atau 30% ya dari humus bambu ya, ada sekitar 20-30% mah yang ke bawah dari humus bambu. Selebihnya saya nggak menambahkan lagi, jadi cukup media yang tadi dijelaskan itu seperti itu. Kalau untuk anggur kan harus poros ya, agar tidak ada pembusukan akar. Apalagi untuk pemula ini saya saranin medianya
seperti ini ya, karena kan pemula itu rajin banget ya dengan nyiram. Kalau untuk media seperti ini insya Allah walaupun pemula banget, insya Allah tanamannya tetap istilahnya bisa bertahan lah, hidup lah, apalagi dengan perawatan yang maksimal seperti penyiramannya harus disesuaikan dengan cuaca ya. Jangan main patokan seminggu 2-3 kali, jangan. Kalau menurut saya seperti itu jangan. Kita patokannya itu cuaca iklim di kita, misalkan di daerah masing-masing curah hujannya tinggi seminggu berapa kali, nah kita sesuaikan penyiramannya, di penyiraman juga kita sesuaikan di situ. Jangan menyesuaikan penyiramannya seminggu sekian, jangan seperti itu. Disesuaikan dengan kondisi di lapangan masing-masing, karena banyak laporan sama saya ada yang menyiram 2-3 kali ya seminggu. Kok kayak gini ya. Lalu saya jelaskan, sekarang alhamdulillah. Jadi jangan ada patokan, yang penyiraman itu jangan ada patokan, terkecuali di saat berbuah gitu. Kalau di saat berbuah ya bisa 2 hari sekali penyiraman, apalagi yang di pot, di panterbank itu 2 hari sekali atau 1 hari sekali. Tapi biasanya sih 2 hari sekali, 3 hari sekali, aman. Jangan lupa ya tabur juga dolomit ya untuk menetralkan pH ini. Jadi tadi saya kehabisan ya, lupa beli. Seharusnya ini ditabur juga dolomit ya, sekitar 1 kilo lah, 1 kilo untuk takaran yang sebanyak inilah. Untuk takaran sebanyak ini harusnya 1 kilo ditaburnya, tadi nggak ada sedikit. Nanti besok saya lanjut lagi, ini ditabur lagi sama dolomit. Cukup sekian aja ya masalah pembuatan media tanamnya. Insya Allah yang mengikuti saran saya itu, saran saya ini nih dengan media seperti ini insya Allah berhasil, insya Allah, saya jamin insya Allah.